Hey hai geng, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu senggang dari kalian pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah rilis pada tahun 2024. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, nggak usah banyak cicot lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan sekelompok orang bertopeng yang menyerang warga yang sedang berada di jalan. Lalu mereka pun membawa pria itu ke suatu tempat dan mengeluarkan semua organ dalam dari pria tersebut. Entah apa gunanya semua organ dalam itu, tapi nampaknya kelompok mereka ini adalah salah satu aliran sesat. Setelah itu, scene pun berpindah ke dua orang gadis yang bernama Kennedy dan juga Tess. Pada malam itu, tanpa sepengetahuan dari Kennedy, Tess mengajak Kennedy untuk makan malam di sebuah tempat permainan bowling. Awalnya Kennedy menolak ajakan dari Tess dan mengajak Tess untuk makan malam di tempat lain saja. Tapi Tess tetap kekeh untuk makan di arena bowling itu karena besok tempat itu akan segera ditutup. Ya, pada akhirnya Kennedy pun mengiyakan ajakan dari Tess tersebut. Tak lama kemudian, Kennedy pun dikagetkan karena ternyata Tess mengajak dua orang pria yang bernama Cody dan Pete untuk bergabung bersama mereka. Want to do? I'm down. It's just nice to get to hang out with you. Hey, Tess! Oh my gosh, how's it going? Right, yeah, alright. Have you guys been? Di sisi lain terlihat seorang pria tua bernama Bruce sedang melayani pengunjung. Lalu ia pun mendapatkan laporan kalau pin di jalur 18 ada kendala. Kemudian Bruce pun dengan cepat pergi ke sana untuk memperbaikinya. Di sana Bruce pun meminta wanita yang bernama Patty untuk pindah ke jalur 16 sembari ia memperbaiki pin ini. Tapi Patty menolak dengan alasan pacarnya yang bernama Hawk akan mencetak 5 strike di jalur ini. Dan hal itu akan membuat ia menjadi top leader di arena bowling ini. Oleh karena itu, Bruce pun berniat ingin mengecek ke belakang supaya tidak membuat pengunjungnya kecewa. Di saat bersamaan, Bruce dikagetkan dengan kedatangan Kennedy bersama dengan teman-temannya. Ternyata Kennedy ini adalah anak dari si Bruce. Sedikit informasi kalau Bruce dan Kennedy ini sudah tidak tinggal satu atap lagi karena Bruce yang telah bercerai dengan ibunya Kennedy. Jadi saat ini Kennedy tinggal bersama ibunya. Di saat Bruce ingin menghampiri Kennedy, tanpa alasan yang jelas Kennedy meminta ayahnya itu untuk berpura-pura tidak mengenali dirinya. Kemudian kelompok bertopeng yang ada di awal film telah tiba ke tempat permainan bowling tersebut. Kembali lagi ke Bruce yang terlihat kesal kepada putrinya yang tidak mau menganggapnya di depan teman-temannya. Watch and learn, Cox. I used to have a bowling app on my phone. It It's was not like that. It's physically impossible to get both anyway. not impossible. 7 times split, pretty cool. Setelah itu, Bruce kembali mendapatkan laporan kalau terjadi sesuatu di areanya Kennedy. Di saat disamperin oleh Bruce, ternyata Cody dan Pete sedang membuat keributan di sana. Bruce pun meminta mereka berdua untuk membersihkan sendiri bekas makanan yang mereka tumpahkan. Tapi Cody malah bersikap sok dengan meminta Bruce lah yang membersihkannya. Yah, karena Bruce ini emang lagi kesal, jadi ia pun emosi dengan sikapnya Cody. Di saat Bruce ingin memberikan salam olahraga kepada Cody, Kennedy pun secara refleks memanggil Bruce dengan sebutan ayah. This fucking place! How was it supposed to go? I don't know. Different. Kemudian Bruce pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Cheryl.
Di sana, Cheryl meminta Bruce untuk tetap bersikap baik kepada pengunjung, walaupun pengunjung bersikap tidak sopan kepada Bruce. Cheryl juga tahu kalau Bruce juga sedang kesal karena permasalahannya dengan Kennedy. Jadi Cheryl pun meminta Bruce untuk menenangkan dirinya dan membiarkan Kennedy bersenang-senang bersama teman-temannya. Here, tonight, on the lanes, it's a community. You and Kennedy, relationship with that girl. Get your shit together. Kemudian di saat Pete melempar bola bowling, ia pun dikagetkan mendengar suara alarm yang bersautan. Lalu sekelompok bertopeng itu pun muncul di jalur bowling. Di saat pria bertopeng emas membunyikan trompet, hal yang mengerikan pun terjadi. Dan hasil Pete pun harus tewas di sana. Melihat kejadian itu, Cody pun merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja. Di saat bersamaan, pengunjung lain mencoba untuk keluar, namun ternyata semua pintu keluar sudah digembok oleh para psikopat. Sementara itu, di sisi lain, Kennedy bersama Tess yang sedang berada di ruangan lain dibuat kaget mendengar suara teriakan. Setelah keluar dari toilet, seorang wanita yang bernama Star pun dibuat kaget melihat semuanya telah berantakan. Sontak ia pun langsung bersembunyi dari psikopat bertopeng itu. Di sana Star berhasil melumpuhkan salah satu psikopat bertopeng. Di saat ia melihat maskot bowling, ia pun merasa lega karena ia menganggap bahwa itu adalah pacarnya. Namun perkiraannya salah, ternyata maskot bowling itu adalah salah satu dari psikopat bertopeng. I need to. Why are you hurt? Sementara itu, Bruce yang masih belum tahu apa yang terjadi masih bersantai di ruangannya. Fix your own Coke machine, you pricks. Dan sedangkan Cody yang bersembunyi di bawah meja dihampiri oleh Hak yang meminta tolong. Psikopat berkacamata yang mendengar suara Hak mulai mendekatinya. Cody yang kesal karena Hak ini sangatlah ribut, ia pun terpaksa membunuh Hak di sana. Lalu Cody pun melumurkan darah Hak ke wajahnya seolah-olah ia juga telah meninggal dunia. Beruntungnya psikopat berkacamata itu percaya dan hasil Cody pun selamat pada saat itu. Di sisi lain, Kennedy dan Tess yang ingin keluar dari tempat ini mencoba untuk menelpon polisi. Tapi di saat Kennedy menelponnya, ternyata semua sambungan telepon telah terhubung dengan para psikopat. Hasil keberadaan mereka pun berhasil diketahui oleh para psikopat bertopeng. Di saat mereka sudah terpojok oleh para psikopat, Kennedy pun melemparkan bola bowling ke arah mereka. Dan hasil itu berhasil mengenai para psikopat yang membuat mereka pingsan. Setelah itu, kita pun melihat sebuah rekaman dari psikopat bertopeng emas. Dan pria itu bernama Dove. Dia merupakan dalang dari balik penyerangan ini karena ia adalah ketua dari kelompok psikopat tersebut. Kemudian, Kennedy pun meminta kepada Tess untuk bersembunyi di suatu tempat dan sedangkan dirinya akan mencari walkie-talkie untuk menghubungi ayahnya. Namun sayangnya keberadaan Kennedy berhasil diketahui oleh psikopat maskot bowling. Beruntungnya Kennedy masih bisa kabur dari psikopat tersebut.
Sementara itu, Bruce yang lagi asik di ruangannya tiba-tiba saja dibuat kaget oleh suara Kennedy yang memanggilnya melalui walkie-talkie. Lalu Kennedy pun menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi kepada ayahnya itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Bruce meminta Kennedy untuk tetap bersembunyi di sana dan menunggunya sampai ke sana. Di saat Bruce ingin mengambil pisau, tiba-tiba saja psikopat berkacamata menyerang dirinya. Beruntung saja Bruce berhasil melawan dan mengalahkan psikopat berkacamata tersebut. Pada akhirnya Bruce pun sampai ke tempatnya Kennedy. Di sisi lain, Dove meminta semua anggotanya untuk mengumpulkan semua korban. Mereka pun dibuat kaget karena ternyata Cody masihlah hidup. Di sana, Cody pun memohon kepada mereka untuk tidak membunuhnya. Cody juga memberitahu kalau masih ada yang selamat di tempat ini. Tapi setelah memberikan informasi itu, Cody tetap saja dihabisi oleh mereka. Mengetahui masih ada yang selamat, Dove pun meminta anak buahnya untuk mencari mereka. Sementara itu di tempat lain, Bruce mengajak Kennedy untuk pergi ke ruangan kesehatan guna mengambil shotgun mendiang suami dari Cheryl. What is this? Trailer trash nightmare! Dengan pengalian musik rock yang diputar, Bruce dan Kennedy pun berhasil mengelabui para psikopat tersebut. Sedangkan Dove merasa sangat terganggu dengan musik itu karena musik itu mengganggu ritualnya. Tak lama kemudian, Kennedy, Bruce, dan Tess mendengar suara dari Dove yang telah mengetahui posisi persembunyian mereka melalui CCTV. Alhasil, para psikopat langsung bergegas pergi ke tempat persembunyian dari Tess. I need you to open this door. No! And Kennedy Are waiting for you. lots of things to say to you. Listen to me. The permutations. Beruntungnya di saat para psikopat itu sampai, Tess telah berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Bruce dan Kennedy telah berhasil sampai, namun Kennedy marah karena ternyata tidak ada shotgun di sana. Tidak ingin keluar tanpa membawa apapun, Kennedy pun meminta ayahnya untuk membawa alat pemotong. Dan tanpa sepengetahuan dari Kennedy, Bruce mengambil beberapa petasan untuk berjaga-jaga. Kembali lagi ke Tess yang ternyata masih ada seorang psikopat yang mencari keberadaannya. Dan sialnya, Tess berhasil ditemui yang sedang bersembunyi di dalam toilet. Sementara itu, Kennedy dan Bruce pun pergi menyusul untuk menyelamatkan Tess. Tapi di tengah perjalanan mereka pun diserang oleh salah satu psikopat. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Beruntungnya, Kennedy berhasil memukul psikopat itu sampai ia pindah alam. Namun belum jauh berjalan, tiba-tiba saja ada seorang psikopat lagi yang menghadang mereka. Dan sekali lagi Kennedy berhasil menyelamatkan ayahnya. Kemudian mereka pun dikagetkan dengan kemunculan psikopat maskot. Sekali lagi mereka pun berhasil selamat karena Cheryl datang langsung mengheadshot psikopat maskot tersebut. Nah, inilah alasan kenapa shotgun itu sudah tidak ada di tempat, karena telah diambil dulu oleh si Cheryl. Lalu Cheryl pun meminta Bruce dan Kennedy untuk segera kabur dari sana, dan sedangkan ia akan melawan para gerombolan psikopat itu. Namun ternyata Cheryl salah besar, ternyata ia bukanlah MC di film ini, jadi ia pun harus pindah alam karena dikeroyok oleh para psikopat itu. Di saat sudah sampai di pintu depan, Kennedy pun masih ingin menyelamatkan Tess sahabatnya.
Namun di saat dicek oleh Kennedy, tempat itu sudah kosong dan Tess tidak ada di sana. Bruce pun meyakini Kennedy kalau Tess sudah berhasil kabur dari tempat ini. Setelah diyakini oleh ayahnya, mereka pun segera keluar dari arena bowling tersebut. Namun ternyata di luar ada seorang psikopat yang lagi ngudut. Di saat psikopat itu ingin menghabisi Kennedy dan Bruce menggunakan busurnya, Bruce langsung menyalakan petasan yang ia bawa sebelumnya. Dan hasil psikopat itu pun harus keluar dari film ini lebih cepat daripada rekan-rekannya. Sesaat kemudian, mereka pun mendengar suara Tess dari Mick yang meminta tolong kepada mereka. Kennedy pun berniat untuk menolong sahabatnya itu. Tapi sebelum pergi, Bruce meminta Kennedy untuk mencari ide terlebih dahulu. Ya, pada akhirnya mereka pun mempunyai ide untuk menyamar menjadi salah satu bagian dari psikopat tersebut. Di saat ingin pergi ke tempatnya Tess, tiba-tiba saja ada seorang psikopat yang asli mengajak mereka berdua untuk mencari keberadaan Kennedy dan juga Bruce. Ya, yang sebenarnya Kennedy dan Bruce sekarang tepat berada di depannya. Dengan alasan penolakan yang cukup masuk akal, Kennedy dan Bruce pun berhasil mengelabui psikopat itu. Namun di saat Kennedy dan Bruce ingin mengelabui Duff, tiba-tiba saja Duff mengeluarkan sebuah benda. Karena Duff ini merasa curiga, jadi ia meminta Bruce untuk segera menghabisi Tess di sana. Now! At this moment of incalculable glory! Oh, he must do this. Baru saja mengayunkan kapaknya, tiba-tiba saja Kennedy berteriak ke arah ayahnya. Pada akhirnya, Duff pun mengetahui penyamaran mereka. Kemudian, Duff pun memberi pilihan kepada Bruce untuk mengorbankan Tess atau Kennedy. Tentu saja, Bruce lebih memilih untuk Tess yang menjadi korban. Tapi tanpa sepengetahuan dari Duff, Bruce pun memencet tombol reset di jalur bowling. Dan hal itu membuat perhatian dari Duff teralihkan. Dengan cepat, Kennedy pun langsung menggigit tangannya Duff supaya bisa lepas dari genggamannya. Tapi baru saja ingin kabur dari sana, tiba-tiba saja anak buah dari Duff mengepung mereka bertiga. Mereka pun sudah pasrah karena tak mungkin juga mereka bisa lolos dari kelompok psikopat ini. Tapi secara mengejutkan, alarm di jam psikopat itu kembali berbunyi, yang itu menandakan bahwa waktu pengorbanan sudahlah habis. Karena ritualnya belum selesai, jadi mereka semua pun gagal untuk melakukan ritualnya. Lalu mengejutkannya, karena mereka gagal dalam melakukan ritual, para psikopat itu pun malah melakukan bundir bersama. Dan karena hal itu membuat Duff menjadi sangat marah. Ritual yang sudah ia lakukan selama ini harus gagal di arena bowling ini karena dihambat oleh Bruce. Di saat Duff ingin menyerang Bruce, Bruce pun berhasil mengalahkan Duff dengan satu kali hit saja. Dan pada akhirnya hanya mereka bertigalah yang selamat dari malam yang mengerikan ini. Dan setelah itu film pun selesai.